Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suroja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan salam kehadirat junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Suroja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bagaimana kita menghadapi, bagaimana kita mempersiapkan diri di bulan Ramadan ini? Sahabat Suroja yang dirahmati Allah, ada satu perkataan oleh ahli sufi, ahli tasawuf yang sangat terkenal, Imam Ibnu Athaillah dalam karya kitabnya Al-Hikam, disebutkan tanawwa'at ajnasul a'mal ditanawwu'i waridatil ahwal. Tanawwa'at ajnasul a'mal, berbeda-beda jenis-jenis perbuatan manusia. Dikarenakan apa? Ditanawwu'i waridatil ahwal, karena berbeda-beda pula al-waridatil ahwal, hal yang datang dari dalam diri manusia tersebut. Jadi, perlu kita garis bawahi di sini, ada satu hal kunci yang bisa kita memanage semua perbuatan kita, baik perkataan, perbuatan, segala yang muncul dari dalam diri kita. Dikuatkan juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahatil jasadi kullu wa idza fasadatil jasadi kullu. Sesungguhnya sudah tentu di dalam diri manusia itu mudghah, ada segenggam darah, ada segumpal darah. Idza salahat, jika dia baik, salahatil jasadi kullu, maka baiklah semua perbuatan manusia, baiklah semua ucapan manusia, baiklah semua apa yang datang dari diri manusia tersebut. Wa idza fasadatil jasadi kullu, dan jika buruk mudghah tadi, segumpal darah tadi, maka rusaklah semua amal perbuatannya, rusak perbuatannya, rusak perkataannya, rusak segala-galanya. Apa itu? Apa mudghah tadi? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW langsung, ala wahyal qalb. Tentu saja itu adalah hati. Maka oleh dari itu, sahabat Suroja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memperbaiki satu poin tadi untuk memperbaiki cabang-cabang yang keluar dari satu poin tersebut. Kita perbaiki hati kita, baik perbuatan kita perbaiki hati kita, baik perkataan kita perbaiki hati kita juga, baik segala macam hal, apa saja yang timbul dari diri kita. Dan jika dia rusak, ingat, bukan cuma saja ketika baik, dan jika dia rusak hati tersebut, maka rusak semua perbuatan yang telah kita lakukan. Rusak semua apa yang muncul dari dalam diri kita. Jadi, sahabat Suroja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saja di dalam hadis innamal a'malu binniyat, bukan saja di dalam tasawuf yang membahas tentang hati, akan tetapi dalam pelajaran-pelajaran lain, fan-fan ilmu yang lain disebutkan juga. Contohnya di dalam kitab Qawaid Fikih ini disebutkan al-umuru bimaqasidiha, segala perbuatan-perbuatan, segala perkara, al-umuru atau bentuk mufradnya amrun, ay al-fi'lu, perbuatan manusia secara zahir, bimaqasidiha, adalah tergantung dengan maksud yang didatangkan oleh orang tersebut. Jadi, bagaimana kita membedakan antara adat, kebiasaan kita dalam sehari-hari, perbuatan kita dalam sehari-hari, dengan ibadat, perbuatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu
dari dua macam tujuan niat diutarakan. Nah, jadi apa itu? Membedakan antara adat perbuatan yang biasa saja dengan ibadah. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, menahan diri dari makan, minum, dan segala macamnya. Kalau tanpa niat, kita pandang secara zahir saja, bisa jadi mungkin dia sedang sakit, makanya tidak makan. Atau mungkin dia sedang demam, dalam anjuran dokter untuk tidak makan untuk sehari penuh. Atau bisa jadi memang dia tidak butuh, adamul ihtiyaj ilaiha, memang lagi nggak butuh makan untuk pada saat itu. Tapi demikianlah jamaah seroja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan antara puasa dengan menahan makan yang tadi, kayak orang sakit tadi, adalah terletak pada niatnya. Ketika seseorang meletakkan niat di awal perbuatannya, berpuasa contohnya, maka itu akan berhukum, bernilai syariat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi seperti wudu atau mandi, apabila kita lihat secara zahir tanpa dibarengi dengan niat, itu hanya sekedar cuma kebersihan biasa. Atau mungkin sholat tanpa adanya niat, mungkin itu hanya cuma gerakan naik turun. Tapi dengan niat tersebut, jamaah seroja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bernilai ibadah apa yang kita kerjakan. Jadi poin yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki niat kita dari dalam. Kita perbaiki niat kita dari dalam, baik perkataan kita perbaiki niat kita dari dalam, baik ucapan kita dari lisan kita perbaiki niat kita dari dalam, baik segala hal yang muncul dari dalam diri kita. Begitu juga contohnya, mungkin kalau kita ingin mencontoh seseorang yang baik di mata kita, kita lihat bagaimana dia memanage hatinya, bagaimana dia mengelola hatinya. Biasanya kalau memang perbuatan seseorang yang baik, kita nampak dia ramah, kita lihat dia sering memberi, atau ucapan lisannya yang sangat lembut, tutur katanya yang ramah, itu berdasarkan oleh hati yang sudah dijaga, hati yang sudah diolah sedemikian rupa. Maka jamaah seroja, untuk penonton seroja semuanya, bagaimana kita untuk memperbaiki bulan Ramadan kita ini agar lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, adalah dengan cara memperbaiki niat kita dari dalam diri kita. Kita niatkan dalam diri kita, ya Allah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini lebih baik daripada bulan yang sebelumnya, zakat lebih banyak, sedekah lebih banyak, baca Quran lebih banyak, menjaga lisan lebih teratur, dan macam-macamnya. Jadi demikian, itu hal yang pertama. Pondasi utamanya adalah satu hal, tidak jauh-jauh. Pondasi utama dari segala kebaikan yang akan kita perbuat cuma satu hal, tidak jauh-jauh. Ala wahiyal qalb, itu adalah hati. Kita perbaiki hati kita baik semuanya. Poin pertama. Kemudian poin yang kedua, setelah niat yang kita tanamkan dalam diri kita tadi, yang pertama, kemudian kita aplikasikan, bukan hanya niat saja, akan tetapi kita aplikasikan, kita kerjakan apa yang kita niatkan tersebut. Jadi berniat untuk berbuat baik, kita kerjakan kebaikan tersebut. Berniat berpuasa untuk lebih baik di bulan ini daripada tahun sebelum-sebelumnya, kita kerjakan, kita usahakan semaksimal mungkin. Terkurang dan terlebihnya, Allah Maha menghitung, Allah Maha adil. Jadi begitu jamaah seroja yang Allah rahmati. Kemudian setelah kita niatkan, kita kerjakan apa semua yang akan kita lakukan kebaikan ke depannya, yang terakhir adalah kita sematkan doa, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberkahi segala amal perbuatan kita. Allahumma barik lana fi a'malina waj'alha khairan lana
Ya Allah, berkahilah kami dari semua perbuatan-perbuatan kami, waj'alha khairal lana, dan jadikan perbuatan tersebut baik bagi kami. Cocok untuk kami, bukan sekedar baik di mata syariat, akan tetapi cocok juga untuk kita. Jadi setelah tadi, maksudnya berkah di sini adalah subutul khair, tetapnya kebaikan dalam diri kita setelah mengerjakannya, waziyadah, dan bertambah terus-menerus. Contohnya Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan, cukup 1 lembar dalam per hari. Kemudian setelah Idul Fitri kita bisa membaca 2 atau terus-menerus, itu namanya berkah. Kemudian biasanya kita menjaga lisan kita hanya di bulan Ramadan, atau kita lebih menjaga lisan kita di bulan Ramadan. Ternyata menjaga lisan ini tetap bertahan sampai di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Itu namanya berkah. Mudah mengidentifikasi apa itu berkah. Ketika yang perbuatan baik yang biasa kita lakukan masih kekal di dalam diri kita di setelahnya, itu bisa kita namakan berkah. Jadi begitu jamaah seroja yang Allah rahmati semuanya, 3 poin penting yang perlu kita usahakan untuk memperbaiki Ramadan kita menjadi lebih baik. Yang pertama, niat. Yang pertama, hati yang kita tata dari awal. Hati yang kita manage dari awal untuk selalu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik kepada sesama manusia, lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Dan yang kedua, mengamalkan apa yang telah kita niatkan. Tidak cukup hanya diniat saja, akan tetapi pengamalan juga perlu. Kemudian yang terakhir, kita minta kepada Allah semoga perbuatan kita sejalan dengan niat kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus-menerus perbuatan baik kita, bertambah-tambah perbuatan baik kita, selalu dawam kekal di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kita cukupi kajian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.